Di situ dibilang Emak Vera ngambil uang Olga. Mungkin keluarganya Olga udah nuntut emak. Iya. Kalau misalkan emak Bener. memang ngambil uang Yes. Olga gitu kan. Uang apalagi dibilang 1,5 M. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. History bagaimana hilangnya seorang Dedi atau mungkin yang biasa kita kenal sebagai Om Polos, dan kali ini hadir dari salah satu orang terdekatnya yang kita tahu adalah sebagai seorang manajernya. So please welcome on studio the one and only Ma Vera. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Ma Vera? Ma, terima kasih sudah mau hadir. Iya. Karena kalau kita lihat di sosial media, terutama di aplikasi tersebut ya, di mana Om Polos ini sering banget warawiri, semua orang bertanya. Hanya ada mungkin beberapa cuplikan-cuplikan aja pada saat sidang dan segala macam. Dan hari ini Ma hadir di sini akan bercerita bagaimana update yang terbaru yang ada dari seorang Dedi atau mungkin yang kita kenal dengan Om Polos gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu seputar Mak Vera nih, karena kan kemarin di Insert kita juga baru meliput Mak Vera, di mana pada saat itu hari kepulangan ya Mak ya? Hari kepulangan Bukan, hari kelahiran. Oh, hari kelahirannya. Jadi Emak Olga pasti akan datang di hari kelahiran dan di hari terakhir beliau di dunia. Itu pasti Emak datang dan selalu malam. Dan udah nggak kerasa banget bahwa sudah 9 tahun ternyata ya Mak ya? Iya, 9 udah pulang tahun. ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau lihat dulu sebetulnya Mak Vera ini sebelum menjadi manajer artis itu adalah seorang apa sih gitu? Kalau Emak itu dulu sebenarnya, Emak ini bukan orang kaya, Chris. Ya. Anak Emak bukan orang punya. Emak ini orang susah. Emak itu berangkatnya itu dari jualan daging. Dari pintu ke pintu, door to door. Jadi menawarkan jasa sama orang-orang untuk nganterin daging. Sekilonya itu dapat keuntungan Emak 250 perak pada saat itu. Nah, bapaknya Emak waktu itu memang waktu dulu sampai jual rumah itu untuk kerja di luar negeri. Nah, setelah itu Emak belajar tuh ilmu yang namanya ilmu marketing dari Emak dagang. Dari SMP Emak udah dagang. Dagang apa aja? Emak ini dagang di mana? Di Jakarta, luar Jakarta? Di Tangerang. Tangerang ya? Di Tangerang, itu dekat daerah Kutabumi Tangerang namanya. Itu dari situ Emak SMP ketok-ketok rumah orang, Bu, daripada ibu ke pasar, mendingan saya yang nganterin daging, saya dapat 250 perak per kilo. Tahun berapa tuh Mak? Itu kurang lebih lagi SMP Emak. Emak lagi SMP. Lulus SMA kan 93 tuh, kurang lebih tahun 90-an. 80-an 80 akhir, sekian, 90 awal ya? Gitu. Terus, nah dari situ Emak belajar marketing, dagang, ketemu sama orang, nganter-nganterin ke rumah orang. Dulu kan belum ada kayak tempat-tempat yang lain ya, delivery order. Emak udah melakukan itu. Jadi datang ke tempat orang, ketok rumah orang, Bu, nih Bu dagingnya, kasih saya 250 kayak gitu. Daripada naik becak kan 500 pada saat itu gitu. Jadi Emak 250. Jadi lumayan buat jajan. Dikumpulin daging dari daging-daging itu Emak bisa beli kursi untuk mamahnya Emak, karena di rumah kita nggak ada kursi. Jadi memang kenapa Emak mau jadi manajer artis ya, karena Emak emang demen bantu orang gitu. Jadi awalnya dari gimana Mak? Ya, awalnya gimana? Dari tadi kan pada SMP, SMA, terus juga sempat kuliah nggak Mak? Emak nggak sempat ngambil KFT, karyawan film dan televisi. Oh gitu. Sempat baru 3 bulan ditawarin pegang layar lebar. Emak jadi waktu itu karena Emak emang orangnya gesit. Emak dijadiin waktu itu bukan Astrada, Emak disebutnya kalau lagi itu bagian yang warawiri deh, Emak kesana kesini, kesana kesini, Emak mau aja gitu. Semuanya pokoknya diambil. Emak ambil aja, yang penting halal pada saat itu kerjanya. Di hati Emak itu cuman Emak ngomongnya dari Tangerang sampai Kampung Rambutan, Jalan Suci, itu Emak tiap pagi pulang pergi naik bis. Kalau ngeliatin orang di pinggir jalan, ya Allah enak banget ya naik mobil, mobil pribadi, mobilnya mewah. Kapan nih punya mobil kayak gitu, kan kadang-kadang afirmasi ya. Begitu Emak juga ngelihat orang, iya enak banget ya bisa bantuin orang banyak gitu. Emak senang banget bisa ya Allah aku bantuin orang banyak biar bisa sukses. Aku juga mau sukses bisa bantuin mama aku, bapak aku, anak-anak aku gitu. Nah dari situlah Emak belajar terus, Emak nggak pernah lelah. Emak kerja itu bisa 2 kali, Neng.
Pertama, emak itu kerjanya di kantor film. Kebetulan kantor film itu yang punya omnya emak. Karena dilihat emak itu orangnya gesit. Ya. Tahun 93 emak keluar dari SMA di Tangerang, emak langsung diambil sama om emak untuk jadi kru pada saat itu sambil bekerja juga dan kuliah. Tapi karena udah keduluan duit, jadinya dibayar, digaji, akhirnya kuliah nggak fokus. Akhirnya emak memilih untuk bekerja karena untuk orang tua dan keluarga. Pada saat itu adik masih SMP. Gitu, sering dihina sepatunya adik tuh, sepatu aku dikata-katain. Aku namanya kakak ya, aku bilang beli, jangan kayak orang susah. Kakak udah punya uang, beli, jangan sampai mau dikecilin orang gitu kan. Aku suka sedih gitu karena kan memang mereka itu berangkatnya, keluarga aku bukan keluarga yang kaya raya. Makanya kenapa emak mau menjadi manajer tuh salah satu alasannya itu. Pernah emak lihat di atas panggung, ih kapan ya emak bisa ada di atas panggung situ bantuin di atas. Tapi ternyata itu semuanya terjadi, mimpi itu benar-benar jadi kenyataan semua. Emak bisa dekat sama orang-orang hebat, bisa dekat-dekat sama pejabat, bisa dekat-dekat ya mungkin dengan jalur yang emak udah lewatin dengan susah payah ya. Karena memang benar-benar susah. Dulu tuh susahnya susah minta ampun. Artis pertamanya Mbak Vera siapa sih? Dulu artis pertama, aku pertamanya jadi asisten loh. Asistennya siapa? Asisten artis. Ulfa Duyanti. Oh Ulfa, oke. Ya, terus? Jadi situ aku keluar, banyak juga aku belajar di sana. Aku keluar, nah aku pegang grup dangdut. Oh oke. G4UL Gaul. Waktu itu ada Saipul Jamil, oh my God. Eka Sapta, ya. Oke. Udah gitu ada Dian, ada Adibal. Itu 4 cowok itu emak yang pegang. Dulu kan zaman FC. Oh iya, sepaul ya, rasanya ya. Sempet FC rame gitu kan. Nah, emak pegang mereka. Biasalah pada naik, waktu itu sudah naik mereka, akhirnya ada sesuatu yang tidak cocok dengan label pada saat itu, emak ngundurin diri. Setelah emak ngundurin diri, Saipul Jamil masuk ke emak. Oke, jadi kalau ngomongin seputar permanajeran, walaupun berangkat dari asisten, yang pertama kali adalah artisnya Saipul Jamil gitu Saipul ya? Jamil, itu pertama artis yang emak pegang. Itu benar-benar dari nol, bayarannya dari 500.000, 250, 300. Tahun berapa ingat nggak tuh Mak? Itu tahun 99 deh, belum sampai 2000 belum ya? 2000 gitu. Nah aku berangkat dari situ sama Saipul, dari asli nol banget, berdua kita nyewa mobil 500.000 seharian supaya kita nggak naik taksi bolak-balik. Jadi barang biar nggak mahal, taruh di dalam mobil, ntar dapat duit misalkan 1 juta, itu 1 jutanya ntar dibagi sama Ipul, kita bagi, potong dulu untuk biaya mobil. 500.000, 500.000 terus bagi emak sama Ipulnya? Kita bagi aja, kadang Ipul ngasih emak 200, 300, ataupun kita bagi 2, 2,5 kayak gitu. Wow, terus habis Gitu. dari Bang Ipul segala macam, siapa lagi Dari artisnya? Ipul, emak pegang Dewi Persik. Oh, emak juga pernah pegang DP. Iya, kan akhirnya mereka menikah. Pertama kali untuk honor paling tertinggi itu Dewi Persik waktu zaman itu ya. Itu tinggi banget honornya untuk seorang Dewi Persik, karena apa, dia pemain baru di sinetron tapi dibayarnya 25 juta per episode. Waduh. Pada saat itu ya, itu tinggi banget. Dan Ipul kan itu langsung jadi host di sana, di sini jadi host terus Ipul. Bukan hanya jadi penyanyi, tapi jadi host juga. Nah itu yang ya emak tuh selalu ngajarin sama anak-anak emak, jangan hanya satu bidang. Kalau bisa kalian bisa belajarin semua bidang, nanti cocoknya yang mana itu yang bisa kalian pelajarin dan perdalam. Nah itu dia ya, dan mungkin berlanjut terus artis-artisnya sampai akhirnya hadirlah seorang Olga Syahputra dalam kehidupan emak gitu kan. Tahun berapa tuh Mak, inget banget nggak momen pertama ketemu sama mendiang Olga? Kalau untuk ketemu Olga itu lagi masih emak pegang Saipul Jamil. Jadi emak waktu itu lagi hamil anak kedua, Ipul ulang tahun di daerah Kemang. Dia jadi MC, waktu itu MC dibayar 150.000. Si Olga, iya, karena cuman naik taksi doang, ganti taksi, kata Saipul. Bang Ipul biar aku masuk infotainment, biar aku dilihat orang, kata dia gitu. Itu di sebelah aku kok. Nah Ipul lagi jaya-jayanya banget itu. Ipul lagi jaya-jayanya, lagi penyanyi dangdut untuk laki-laki nomor 1 pada saat itu Saipul Jamil. Ipul, ya. Nah waktu itu, nah
itu di situ Olga datang tuh. Dia jadi MC di sana. Jadi MC dibayar 150. Mak tapi ngomong sama Ipul, Pul. Mak bilang sama Ipul, Pul nih anak bakalan jadi loh Pul. Karena dengan tingkahnya dia yang lucu, yang kalau ngomong ngikutin gaya-gaya para host, pokoknya yang lain lah, kita nggak boleh sebutin produknya di sini kan. Dia suka bikin kayak lucu-lucuan gitu. Aku bilang sama Ipul, Pul nih anak bakalan jadi. Nah setelah itu aku ketemu lagi pas sama Teh Ulfa. Akhirnya Teh Ulfa gabung ke aku. Jadinya Ulfa masuk ke manajemen aku pada saat itu. Jadi Ulfa yang tadinya aku asisten, jadinya Ulfa jadi artisnya aku pada saat itu. Nah di situ Olga langsung mana-mana ada Olga, ada Ulfa. Di mana ada Olga, ada Ulfa. Karena aku pernah ketemu dia lagi off air sama Ulfa, dia bilang kan emak dipanggilnya Cun. Cun kata. Cun itu apa artinya mak? Panggilan sayangnya Ulfa ke emak. Oh iya oke. Lanjut. Karena emak tuh orangnya nggak bisa diam, jadi kayak warawiri aja warawiri. gitu ya. Emak tuh orangnya semangat gitu kan. Emak tuh orangnya demennya nggak bisa diam gitu. Kayak kalau diem tuh kayak badan emak tuh kaku gitu, nggak enak gitu. Nah Ulfa bilang sama emak, Mak, Cun kalau lu nanti ada cari-cari host untuk nemenin gue, lu pakai dia aja, pakai si Olga. Oh dari situ. Nah dari situ Mak bilang lagi sama si Olga, Mak bilang sama Olga, schedule lu aman kan untuk tanggal segini, dia keluarin kertas, dia taruh nih, ya Allah masa schedule kayak gitu sih, emang nggak ada schedule yang lain? Ya kan belum ada manajer, kata dia kan gitu kan belum ada manajer. Mak bilang gini, kalau nggak ada manajer, ya kenapa nggak pakai manajer? Ulfa bilang, manajerin aja tuh Cun, gitu kan gitu. Dia ngomong, mana mau manajerin aku Ma Vera, katanya. Udah pegang Ulfa, pegang Saipul, pegang Dewi Persik. Katanya kenapa mau megang aku, nggak mungkin. Aku bilang, kalau misalkan aku mau megang, kamu mau nurut nggak? Mak bilang gitu. Mau, tapi beneran Mak mau megang aku, katanya. Karena kan pada saat itu memang dia belum siapa-siapa pada saat itu. Awal banget masih ya, baru banget. Ya. Iya, nah di situ dia bilang, Mak bilang ayo, tapi yang penting besok datang ke kantor ya. Mak bilang gitu. Iya siap, besok Olga ke kantor. Nggak taunya dia nggak datang. Ya? Dia nggak datang ke kantor. Tapi dia WhatsApp, bukan zaman dulu bukan WhatsApp. SMS mungkin ya, BBM. 2000 awal. Oh BBM. BBM. Ya. Dia BBM, maaf ya gue nggak datang, ada job dadakan lumayan Mak, 1 juta itu bisa buat bayar kontrakan, kata dia gitu. Mak bilang, oh ya udah nggak apa-apa nggak datang juga nggak apa-apa. Tapi nomor lu gue udah sebar semua. Jadi besok-besok kalau ada yang telepon, ntar kalau besok-besok, kalau besok-besok ada yang telepon Olga, nanyain Olga, udah emak yang handle aja, emak yang urusin ya. Mulai hari ini Olga jadi anaknya emak. Jadi tidak ada kontrak di antara kita. Iya. Gitu nggak ada kontrak sama sekali. Ingat nggak tuh Mak di awal tahun berapa tuh Mak? Aduh aku agak lupa, soalnya aku sama dia 11 tahun. Sampai 2015 gitu. Oke. Jadi pertemuan kita itu hampir 11 tahun dan kita selalu bareng. Kontrak yang pertama yang dia jalanin di Trans itu Ceriwis. Iya, sama Kak Inbek sama Kak ini ya. Indi Berens. Kak Tendi. Di situ dia masih yang di TV kecil kayak gini. Tahu. Dia ada masih segmennya. Segmennya cuma segmen itu doang, tapi ditunggu orang kata dia. Iya. Oh, gue mau ditungguin orang. Gemes banget ya. Iya. Dia kalau ngomong gitu, si Susi, pokoknya si Susi bawa cucian kotor cukup sekian dan terima kasih, dia selalu kata-katanya gitu. Terakhir pasti ngomongnya gitu. Itu Olga itu punya ciri khas kalau bikin pantun ngasal aja tapi nyambung. Tapi nyambung dan lucu banget ya. Iya, dia cuma ngomong assalamualaikum, orang udah ketawa. Ngelihat muka dia aja gitu kan. Jadi Emak tuh sama dia tuh jatuh cintanya emang benar-benar nih anak nurut. Anak yang sangat nurut, nggak pernah macem-macem, nggak pernah ada orang ngomong A pasti disampaikan langsung sama Emak A. Semua itu dia akan cerita, setiap harinya dia akan cerita. Kejadian ini itu dia cerita. Semua. Jadi memang kalau kita lihat juga bagaimana mungkin yang generasi-generasi aku 90-an tahunya juga ketika ada meninggal Kak Olga. Kak Olga juga pernah di-insert ya Mak waktu itu ya? Pernah. Beberapa saat juga tuh ingat banyak banget punya kenangan juga gitu. Ketika
mengingat nama mendiang Olga Syahputra, tapi pasti ada nama Mak Vera di belakangnya. Selalu. Dan tadi juga sebentar kita udah ngedenger gimana dari awal 90-an bahkan 80-an akhir ya Mak, dari asisten sampai akhirnya beberapa nama besar artis sampai sekarang juga masih memegang nama-nama besar Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Mak Vera. Luar biasa. Tapi namanya kehidupan, namanya perjalanan karir udah panjang juga, nggak mungkin semuanya baik-baik aja tuh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada buruk-buruknya, pasti ada berita-berita miringnya. Nah sekarang ini mungkin ada salah satu berita miring yang mungkin Mak Vera mau klarifikasi gitu ya. Coba kita lihat ada apa sih? Nih, profil Mak Vera, manajer artis yang dituding menggelapkan uang mendiang Olga Syahputra untuk berjudi. Mak Vera ex manajer Olga Syahputra lalalala. Ini kan banyak sekali pada saat Kak Olga berpulang waktu itu ya Mak, cukup ramai juga segala macam. Mungkin Mak juga mau klarifikasi juga boleh. Ya, jadi di sini buat semuanya kalau misalkan Mak pertama Mak minta maaf, namanya manusia pasti ada salah, ada kekurangan dan kelebihannya. Cuman kalau untuk dibilang Mak ngambil uang Olga Syahputra, dari pihak keluarga Olga juga sudah menjelaskan bahwa bukan Mak Vera yang ambil. Memang ada yang ngambil tapi bukan Mak Vera. Oke. Ya, jadi ada 5 orang yang tahu ATM-nya Olga, PIN ATM-nya Olga itu ada 5 orang. Ya. Ada Bang Billy, Olga, Kakak Reni, asisten dan pembantu rumah tangga. Jadi pada saat kita taunya uang Olga diambil itu pada saat kita lagi ada di Singapura waktu Olga sakit. Karena pada saat itu kenapa uangnya Olga bisa ada di ATM bisa hilang. Karena aku kan setiap bulan minta perincian. Emak itu memang teliti. Jadi emak tuh minta rekapan setiap bulan pendapatan dan pengeluaran Olga di bank. Gitu, itu selalu ada. Dan tiba-tiba di tanggal sekian itu ada keluar nominal sekitar 7,5 juta. Aku bilang sama Bang Billy, Bang Billy ketuker nggak ATM-nya? Takutnya ketuker nih, kepake uangnya Olga. Enggak Mak, mana nih gue ngambil uang Yoga kan dompetnya beda, gue dompetnya beda. Kan gitu. Oh ya udah, kalau gitu kita cek, kita usut. Gitu. Itu dari mana? Nah itu posisi kita udah di Singapura, Olga udah koma. Kan nggak mungkin Olga datang ke ATM dalam keadaan koma gitu kan. Nah di situ dibilang Mak Vera ngambil uang Olga. Mungkin keluarganya Olga udah nuntut Emak. Kalau misalkan Emak memang ngambil uang Olga gitu kan. Uang apalagi dibilang 1,5 M gitu ya. Enak banget yang ngambil uangnya udah bisa beli mobil, beli rumah. Jadi tekanan batin juga yang bikin sempat Emak depresi adalah caranya menjatuhkannya itu sangat tidak baik gitu loh. Pada saat dibilang Mak Vera ngabisin uang untuk berjudi pakai uang Olga, itu sangat nggak benar gitu loh. Semua pembayaran rumah sakit, pembayaran apapun, siapa Bang Billy tahu. Karena selalu yang nganter uang Bang Billy atau Emak yang ngambil ke Jakarta. Dan itu ada dua amplop. Amplop yang satu uang Emak pribadi, amplop yang satu uang yang untuk rumah sakit. Nah itu yang masyarakat luar itu belum tahu. Nah ini yang harus Emak buka. Iya maksudnya karena sakit banget loh dibilang ngambil duit orang yang kita sayang itu sensitif. Dan di TikToknya Emak juga udah keluar, di media sosialnya Emak, Bang Billy sudah klarifikasi bahwa bukan Mak Vera yang ngambil uangnya Olga, tapi ada orang lain. Tapi berarti hubungannya Emak juga sekarang kan kalau baik-baik semua kan? Baik-baik, sampai detik ini aku aja kayak kemarin betulin mobil Emak, itu mobil Emak sampai sekarang di bengkelnya Bang Billy. Bang Billy kata adiknya Bang Billy si Entu, Emak pakai mobil Entu. Kita tuh di sedekat itu, Bang Billy kemarin buka restoran, Emak datang ke grand openingnya Billy. Oh iya ntar Emak datang. Cuman kan di Cilengsi Emak ada acara syuting, jadi nggak bisa, nggak kekejar waktunya Emak gitu. Emak sama Uta, sama Reni, kemarin Emak ulang tahun pada ngucapin kok. Jadi baik-baik semua ya Baik Mak, semua, ya? jadi Emak ulang tahun itu tanggal 6 Februari, Olga tanggal 8 Februari. Jadi kita tuh selalu berdampingan dan tiup lilin tuh bareng. Mungkin dari teman-teman media juga insert juga tahu kok, sering ngeliput kita tuh tiup lilin, tiup apa tuh kita barengan gitu, Emak sama Olga. Itu yang bikin Emak tuh rasa, ya Allah kok jahat banget dibilang ngambil nilep duit artis, maaf lu Neng. Dari zaman dulu Emak itu selalu nalangin uang artis dulu. Kita tahu pembayaran TV tidak cepat ya. Ya gitu, pada saat itu Emak ada rezeki lebih,
ada rezeki lebih yang emak bisa bantu anak-anak emak untuk membayar adiknya sekolah, untuk bayar beli motor, bayar rumah, bayar cicilan mobil. Nah itu kan harus ditalangin dulu sama emak, kalau enggak mereka jelek namanya di bank. Ya kan, kalau mereka minjem di bank langsung pasti mereka mesti naruh surat-surat dulu kan. Nah karena namanya banknya emak baik di bank, otomatis datanya emak tuh keluarnya bagus semua. Nah gitu anak-anak emak bagus semua. Itu emak menjaga itu supaya jangan jelek di manajemen emak. Nah, cuman berita di luar itu dibilang emak nilep uang artis. Tapi kan udah diklarifikasi, udah diberesin semuanya juga gitu ya kan. Kayak kamu mau keluar dari manajemen, otomatis emak pendapatan saya berapa, pengeluaran saya berapa, pinjaman saya berapa, pendapatan saya berapa. Boleh nggak anak emak ngitung dulu? Wajar nggak matanya kayak gitu? Wajar dong, hitung dulu. Karena kan di situ ada uang-uangnya emak. Kadang-kadang ketemu di tengah jalan di kafe, emak pinjam dulu 2 juta cash. Itu kan juga kita catat. Oke. Kita catat kan pinjaman. Nah, jadi semuanya harus detail juga ya, Mak? Iya detail. Nah, kalau misalkan mau ngomong nilep, emak bisa buka buku rekening emak. Kita sama-sama lihat aja, kan malu. Ada pinjaman ini, pinjaman ini, pinjaman ini. Dibilang Mbak Vera nggak pernah ngebantu artisnya, nggak apa-apa sih. Yang penting sejarah dari buku rekening itu tahu dong. Kalau jelek-jelek, nggak mungkin anaknya sampai sekarang makin bertabar kemana-mana ya. Sekarang anaknya ada berapa, Mak? Alhamdulillah anak Mas sekarang kurang lebih ada 20 ya. 20? Iya. Billy masih, Bang Billy kan sama kakaknya. Oh sekarang jadi manajemennya sama family-nya. Sama kakaknya, Kakak Reni. Tapi Mas setiap ada kerjaan kayak kemarin, Kakak Reni. Lempar-lempar juga ya, iya, Mak ya? Selalu, karena Mak bilang, Kakak Reni kalau misalkan keluar kota ini berapa? Misalkan Kakak Reni layar lebar horor mau nggak Bang Billy? Mak lagi pegang film horor. Boleh Mak, tapi yang di dalam kota, di Jakarta. Kalau di luar kota nggak bisa, karena kan ada kerjaan di Trans gitu. Yang kayak gitu. Tetap aja ya, maksudnya tetap passing job-job juga, pokoknya semuanya harus. Itunya juga masih baik semuanya, bahkan sama keluarga besarnya mendiang Kak Olga ya. Iya, makanya sampai hubungan baik, karena kan Olga bilang waktu pada saat dulu dia masih hidup, dia ngomongnya gini, Mak, pokoknya kita saling jaga ya, kalau gue mati duluan lu jagain keluarga gue, tapi kalau misalkan ntar lu yang duluan, ntar gue jagain anak lu sama emak lu, tapi ntar kalau laki lu gue nggak jagain, ntar pasti dia kawin lagi.